Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salmayani dengan NPM 1942166. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil draft dari skripsi yang telah saya buat, yaitu dengan judul Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap pemberian keuntungan jangka panjang pemegang saham. Adapun untuk bab satunya yaitu ada latar belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salmayani dengan NPM 1942166. Di sini saya akan menjelaskan mengenai draft skripsi yang telah saya buat. Adapun untuk judulnya yaitu pengaruh corporate social responsibility terhadap pemberian keuntungan jangka panjang pemegang saham. Adapun untuk bab satunya yaitu ada latar belakang, urgensi penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Untuk latar belakangnya yaitu di negara maju, corporate social responsibility merupakan kepentingan internal, lain dengan Indonesia yang sudah dikeluarkannya Undang-Undang Perusahaan Nomor 74 Tahun 2007. Nilai positif yang dihasilkan dari menerapkan CSR akan berpengaruh dengan shareholders. Shareholders akan memperhatikan earning persisten secara berkala. Hal itu disebabkan oleh perusahaan yang memiliki keuntungan yang baik namun tidak memiliki nama yang baik di sekitar maupun sosial. Hal itu tentu akan menyulitkan perusahaan dan membuat para shareholders ragu untuk melanjutkan di perusahaan tersebut karena tidak diketahui kedepannya akan bagaimana. Adapun untuk earning persistence atau dikenal dengan persistensi laba adalah laba yang ada di suatu perusahaan dari tahun ke tahun secara berkelanjutan. Adapun untuk urgensi penelitiannya yaitu tidak memberikan dampak yang buruk di sekitar, maka akan memiliki nilai yang baik di mata konsumen. Dalam peraturan daerah Pasaman Barat di dalam bab 11 bab 12 Pasal 35 tentang sanksi berbunyi apabila perusahaan tidak merealisasikan dana CSR, maka akan mendapatkan sanksi berupa peringatan tertulis sebanyak 3 kali, pembekuan kegiatan usaha, pembatasan usaha, dan juga dicabut izin kegiatan usahanya. Lalu untuk pertanyaan penelitian ada 1. Apakah CSR memberikan keuntungan jangka panjang bagi para pemegang saham? Yang kedua ada CSR yang diterapkan akankah memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan atau sosial maupun lingkungan? Yang ketiga ada apakah CSR berpengaruh terhadap persistensi laba? Yang keempat ada apakah industri profile, volatilitas penjualan, volatilitas arus kas, siklus operasional, leverage, ukuran perusahaan, dan book to market equity berpengaruh terhadap persistensi laba? Adapun untuk tujuan dan manfaat penelitian yaitu untuk tujuannya yaitu mengetahui apakah jangka panjang apa yang akan ada di suatu perusahaan dalam menerapkan CSR bagi pemegang sahamnya. Yang kedua, mengetahui keterkaitan laba berkelanjutan dengan CSR. Yang ketiga, dan mengetahui apakah proforma laba yang menurun di suatu perusahaan akan mempengaruhi CSR. Lalu yang keempat ada mempengaruhi bahwa industri profil, volatilitas penjualan, volatilitas arus kas, siklus operasional, leverage, ukuran perusahaan, dan book to market equity berpengaruh terhadap persistensi laba dan tidak berpengaruh. Lalu untuk manfaat penelitiannya yaitu adapun manfaat penelitian yang pertama untuk perusahaan diharapkan dapat terus mengembangkan pengimplementasian CSR sehingga dapat memberikan contoh kepada perusahaan lain. Yang kedua untuk investor itu sebagai gambaran dan penjelasan bagi investor yang ingin menginvestasikan modal di suatu perusahaan. Lalu ada untuk masyarakat yang dimana dapat memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir ada akademisi yang dimana untuk memberikan pembelajaran. Selanjutnya ada sistematika penelitian. Untuk bab 1, pendahuluan berisi paparan mengenai latar belakang, permasalahan tujuan, dan manfaat dari penelitian ini. Yang kedua, bab 2, kerangka teoritis dan perumusan teoritis, hipotesis, yang dimana berisi mengenai tinjauan pustaka dan juga teori-teori yang berhubungan dengan perumusan hipotesis. Yang bab ketiga ada metode penelitian, dimana berisi rancangan penelitian, objek penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Yang keempat ada analisis dan pembahasan, yang dimana mengenai uraian dari hasil pengujian, analisis statistik deskriptif, hasil uji outlier, hasil uji asumsi klasik beserta dengan penjelasan atas hasil-hasil dari hipotesis yang diuji. Lalu ada yang keempat ada kesimpulan, keterbatasan, dan rekomendasi yang dimana memaparkan seluruh kesimpulan atas pembahasan dari bab-bab sebelumnya, keterbatasan dari penelitian ini, serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Lalu yang kedua ada bab 2 untuk kajian teorinya
Yang pertama, persistensi laba digunakan sebagai menunjukkan prediksi masa depan dari perusahaan tersebut. Suatu laba yang dimana tidak hanya laba yang ada di masa kini, melainkan terhadap komponen laba yang berasal dari tahun sebelumnya, sehingga dapat membandingkan untuk mengukur seberapa bagusnya kinerja suatu perusahaan. Lalu yang kedua ada penelitian terdahulu, salah satunya dari penelitian Gong et al. 2021, penelitian ini bertujuan untuk dapat memeriksa apakah ada peningkatan kualitas pengendalian internal yang dapat meningkatkan pengendalian dalam persistensi laba yang dimana setelah adanya pengungkapan wajib internal control quality. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak pada ekonomi dari adanya kebijakan dari analisa yang dilakukan. Kualitas pengendalian internal yang mana lebih tinggi dapat dikatakan lebih baik dalam meningkatkan akurasi estimasi akuntansi dan meningkatkan akrual kegigihan. Selanjutnya, hubungan antar variabel yang dimana pengaruh CSR terhadap IP. Perusahaan yang memiliki nilai yang positif dan reputasi kegiatan jasarnya di lingkungan maka akan memiliki dampak positif yang juga terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya, ada model penelitiannya dapat dilihat di sebelah ujung kanan. Itu terdapat ada corporate social responsibility, industry profile, sales volatility, operating cash flow volatility, operating cycle, leverage, franchise, to market equity. Lalu untuk hipotesisnya yaitu satu, CSR berpengaruh signifikan positif terhadap earning persisten, yang kedua leverage bersignifikan positif terhadap earning persisten, yang ketiga ada terdapat signifikan positif antara IPRO, VOP, OPEC, LEV, FIRM, and BNE terhadap earning persisten. Lalu untuk bab 3 ada rancangan penelitian, objek penelitian, dan definisi operasional penelitian. Rancangan penelitiannya dalam penelitian ini karakteristik permasalahan yang ada disebut dalam penelitian yang kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif menurut Susilo 2018 merupakan suatu penelitian di mana menguji suatu hipotesis yang ada hubungan dengan sebab akibat dari beberapa variabel. Lalu ada penelitian kausal komparatif ini merupakan salah satu dari wujud penelitian yang berpendekatan kuantitatif dan tergolong penelitian yang inferensial. Selanjutnya untuk objek penelitian, dalam penelitian ini karakteristik permasalahan yang ada disebut dalam penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal yang komparatif menurut Susilo 2018 merupakan suatu penelitian yang dimana menguji suatu hipotesis yang ada hubungan dengan sebab akibat. Lalu untuk yang dapat dijadikan sampel dari penelitian itu seluruh laporan keuangan yang sudah diaudit dan juga telah resmi terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan jangka waktu 5 tahun yang dimana mulai dari tahun 2017 sampai 2021. Lalu untuk objek penelitiannya ada persistensi laba untuk dependen yang dimana merupakan suatu revisi laba yang dimana di masa depan diharapkan dapat tercermin dari laba tahun yang berjalan. Lalu ada independennya Corporate Social Responsibility Index yang dimana berdasarkan GRI Guideline versi 3.1.1 untuk mengukur indeks tanggung jawab sosial perusahaan. Lalu volatilitas penjualan, pengukuran yang dilakukan adalah standar deviasi penjualan dibagi dengan total aktiva. Yang keempat ada volatilitas arus kas. Penelitian ini mengukur volatilitas arus kas dengan menggunakan standar deviasi arus kas operasi dan diukur dengan total aset selama 5 tahun sebelumnya. Lalu untuk siklus operasi, penelitian ini terdapat variabel siklus operasi yang merupakan serangkaian transaksi operasi yang merupakan dari entitas yang dimana menghasilkan penerimaan kas dari pelanggan. Itu merupakan tiga di dalam slide ini merupakan contoh dari kontrol. Selanjutnya berikut ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Salma ini pamit undur diri.